Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari pimpinan wilayah Alisa Hadijah Bali, alhamdulillah bisa ikut Rakernas yang kedua di Kota Semarang. Ini merupakan suatu momentum yang indah bagi kami sebagai pimpinan wilayah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku ketua Ibu Dr. Hajah Zuhro Nur Indawati dan sebelah kiri saya adalah Ibu Dr. Dewi yang sama-sama ikut hadir dalam acara yang sangat kita inginkan dan kita rindukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, saya ingin sedikit memberikan testimoni terkait dengan pelaksanaan Rakernas di Semarang pada tanggal 29 sampai tanggal 31, di mana saya melihat bahwa ada sebuah harapan bagi kami agar Alisa Hadijah ke depan lebih baik dari apa yang sudah kita raih sekarang. Karena pimpinan wilayah bisa melaksanakan suatu program ke depan di masing-masing wilayah, itu sebagai salah satunya adalah mengacu pada pimpinan pusat. Di mana Rakernas yang kedua ini kami ikut merasakan suatu kebanggaan. Ada setitik harapan bagi kami bahwa kalau kita lihat dari agenda pertama upgrading yang mana upgrading ini bertujuan memotivasi semua pimpinan wilayah se-Indonesia untuk bisa memperbaiki, mempunyai suatu inovasi ke depan agar kita sebagai istilahnya menteri-menteri dari seluruh wilayah Indonesia ada suatu pakem yang akan kita bawa ke wilayah sebagai aturan organisasi yang mempunyai suatu nilai yang terpenting bagi wilayah. Karena tanpa ada suatu SOP yang jelas, kita kadang-kadang di wilayah pasti menemui kendala-kendala atau masalah-masalah yang mana masalah itu akan pasti ada solusi yang terbaik dan tercepat. Yang kedua, setelah upgrading, kami ada acara welcome dinner yang diadakan di rumah atau kediaman pemilik Kota Semarang. Di situ ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kami bahwa perlunya ada suatu evaluasi terkait dengan pelaksanaan gala dinner yang diadakan setiap acara Rakernas. Bukannya kami menilai negatif, tapi semua kegiatan pasti ada kekurangan. Namun kekurangan itu sebagai cambuk bagi kita untuk memperbaiki agar agenda atau organisasi kita itu menjadi lebih baik dan lebih mendekati sempurna. Lanjut kepada acara yaitu pembukaan Rakernas, yang mana kami melihat pembukaan kemarin adalah bagiannya ketika Bapak kita yaitu sebagai bisa hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ketua ISMI, yaitu Bapak Profesor Arif. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Batom, Alisa dengan ISMI itu sangat harmonis, sehingga menjadi harapan untuk wilayah-wilayah yang lainnya. Dan di samping itu kami melihat bahwa ada agenda seminar, di mana ini menjadi nuansa baru bagi Alisa, yaitu datangnya Ibu Kowani dan para pembicara perempuan yang mempunyai potensi, yang mempunyai harapan agar Alisa ke depan menjadi sebuah organisasi asosiasi muslimah, khususnya dalam bidang UMKM, mempunyai suatu greget, mempunyai suatu inovasi, yang mana kita tidak boleh gaptek dengan sistem medsos yang sekarang sudah digital yang sudah kita rasakan bersama. Sehingga para UMKM khususnya yang muslimah, kita mendorong agar kita digitalisasi ini menjadi momen yang wajib, bukan sunnah hukumnya, wajib untuk bisa kita sosialisasikan ke semua lapisan khususnya yang ada di wilayah Indonesia. Dan harapan kami dari wilayah Bali, kami sudah ada suatu program yang mana setiap Rakernas selalu saya gaungkan bahwa ketika UMKM muslimah, siapa lagi yang bisa mendongkrak
yang bisa memajukan kalau bukan kita sendiri. Khususnya di Bali kami menghimbau seluruh muslimah yang berdharma wisata, yang melakukan wisata di Bali, mohon diperhatikan hal-hal yang menjadi syariah agama kita, yaitu kehalalannya, dan yang kedua bagaimana harmonisasi antara umat yang perlu kita tunjukkan dan kita tampilkan di organisasi yang kita cintai. Bali salah satunya ada anggota kami yaitu Pusat Oleh-oleh Erlangga yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun karena kurangnya kepedulian kita sebagai orang muslim untuk bisa mencari di mana kita harus membelanjakan apa yang kita miliki. Dan alhamdulillah Erlangga ini salah satunya oleh-oleh yang muslim yang ada di kota Bali, yang salah satunya sebagai usaha yang pertama yang menjadi pionir awalnya. Tapi mohon maaf, kami mengharap semua orang muslimah, orang muslim yang menikmati wisata Bali, tolong agar bisa memprioritaskan kaum kita. Karena kita sadar tanpa kebersamaan, tanpa kekuatan ekonomi yang kuat, orang muslimah tidak bisa bergerak dan memberikan kemaslahatan umat yang ada di kota Bali. Dan yang terakhir, kami setelah pulang dari Rakernas, ada PR yang harus kami lakukan, yaitu setelah kita sharing, setelah kita mendengarkan semua laporan wilayah, ada program-program yang nantinya bisa kita sinergikan dengan wilayah lain, dan samping itu kami akan memperbaiki branding dari para pengusaha kita agar kemasan yang akan kita tampilkan nantinya menjadi harapan untuk peningkatan pendapatan para UMKM yang ada di Pulau Dewata. Dan sekali lagi kami mengharapkan agar pimpinan pusat tetap semangat dan memberikan support dan inovasi-inovasi baru serta terobosan-terobosan baru agar wilayah-wilayah seluruh Indonesia khususnya Bali dapat bergerak menjadi sebuah organisasi muslimah yang menjadi suri toladan bagi organisasi yang lain. Karena kita ketahui bahwa ormas yang ada sekarang banyak bermunculan yang baru-baru. Namun kita tetap optimis bahwa segala doa yang kita panjatkan, Allah senantiasa membukakan keberkahan bagi umat yang ikhlas tulus untuk menggapai ridho Allah semata. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap Alisa Hadijah semakin hari semakin mempunyai nilai manfaat khususnya keumatan kita. Karena kita melihat saingan di mana-mana kita rasakan, tapi kita optimis sebagai orang beragama pasti mempunyai jalan yang terbaik yang Allah akan berikan. Barangkali itu insya Allah anggota kami akan menambahkan terkait dengan pelaksanaan dan lain sebagainya. Kami persilakan Bu Dr. Dewi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dr. Ira. Tadi sudah cukup lengkap yang dibicarakan. Saya hanya menambahkan sedikit dalam agenda ini. Kalau untuk acara dari Rakernas kedua di Semarang ini sangat memiliki beberapa item sisi daripada perekonomian untuk UMKM untuk bisa maju, dan berharap kedepannya bisa melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya seperti laboratorium langsung. Nah, kemudian kalau untuk Bali, saya ingin menginginkan UMKM ini bukan hanya dikenal di lokal, namun bagaimana bisa bersaing di dunia global sesuai dengan tema daripada Rakernas kedua ini adalah menuju Indonesia emas. Jadi UMKM memang harus kita giatkan dan bisa bersaing di dunia global, terutama untuk menuju Indonesia emas 2045. Banyak makanan juga ada. Ada sentralnya seperti Erlangga yang seperti sudah disebutkan oleh Bu Dr. Ira. Namun ini baru satu. Itu biasanya apa yang dikumpulkan? Produk-produk dari Bali kerajinan,
kemudian juga ada makanan, kemudian juga ada pakaian yang bersifat muslimah, ada juga di Erlangga, dan banyak hal-hal lain yang ada di Erlangga tersebut yang berbau produk-produk halal. Ini yang masih kita kembangkan karena masih ada beberapa hal yang mengikuti daripada owner. Di sini tentu ada batasan value dari sebuah produk tersebut bisa dipasarkan di market tersebut, karena ini persaingan kita di Bali cukup sangat ketat dengan harga-harga yang luar biasa merakyat tapi tidak mencukupi untuk produktivitas. Nah, ini yang harus jadi PR kita, bagaimana produk ini laku namun dengan biaya yang tidak terlalu tinggi atau cukup untuk menampung kehidupan yang bisa sejahtera, dikategorikan sejahtera. Mungkin itu yang harus kita kembangkan ke depannya untuk Bali khususnya. Ya, marketplace-nya digitalisasi ini harus kita kembangkan ke UMKM, karena banyak daripada UMKM kita yang masih, maaf saya bicara, gaptek untuk mengembangkan. Dan satu hal lagi, follower ini penting banget. Dan bagaimana Alisa Khadijah di pusat ikut juga menggerakkan follower dari UMKM ini untuk lebih banyak lagi, karena dengan tanpa ada follower kita tidak bisa apa-apa. Jadi itu harapan kami, pusat pun ikut menggerakkan follower daripada UMKM ini.